Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11, sama orang anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketika triwira itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun. Tapi katakan seember air dari sungai itu. Dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya. Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan. Bagaimana aku ini bisa menerima? Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat, pelayanan ini gak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang Sama. Dia berkata, 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh. Sebab ini milik daripada Yahweh yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat apa sih tujuannya doa? Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus kita. Saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the king. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, dan ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin.
Shalom. Sekarang saya berada di Pantai Manggar, tempat pelaksanaan acara kita tanggal 17 Agustus mendatang, Independence Day. Oke, tepatnya di mana? Ini saya tunjukin. Nah, di belakang saya ada lamin yang bisa muat banyak sekali, besar sekali. Oke, disinilah kita akan mengadakan acara gathering kita tanggal 17 Agustus mendatang. Nah, ini tempat parkirnya luas, cukup luas tempat parkirnya. Dan inilah tempat kita akan mengadakan Independence Day tanggal 17 Agustus mendatang. Oke, tempatnya nyaman. Kalau hujan kita tidak kehujanan, pun kalau panas kita tetap teduh karena kita di bawah atap yang besar sekali. Bagi komsel-komsel yang mau membuat seragam, masih ada waktu. Mari pesan seragam, kaos seragam untuk kakak masing-masing. Bisa menghubungi nomor handphone di bawah ini. Yang sudah punya seragam, pakai seragamnya. Tapi kalau mau bikin lagi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Wah, luar biasa baik Tuhan kita ya. Seminggu ini kita menjalani hari demi hari semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Persiapkan hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Segenap hidup, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
Untuk kami beri pujian, kami beri mazmur kami Tuhan. Kami angkat suara kami bawa hati kami Tuhan. Hati kami yang meluap-luap dengan syukur. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena cinta-Mu yang hebat, oleh kemurahan-Mu, oleh kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang terbesar Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan.
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes. Biar segala bernapas memuji nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, come on. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online di minggu terakhir di bulan Juli tahun 2023. Tidak terasa kita sudah mengakhiri bulan Juli ini dengan luar biasa, di mana kita belajar sama-sama tentang loving God. Dan minggu ini saya juga akan membawakan hal yang sama, cuma mungkin dari persepsi yang berbeda atau sisi yang berbeda yang menurut saya bagaimana kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk minggu yang luar biasa. Sepanjang minggu yang hebat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batas Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa sama-sama beribadah secara online Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mengecap kebaikan-Mu kembali Bapa. Dan kami mau menaikkan syukur untuk segala apa yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Untuk kami bawa, untuk kami lakukan setiap firman yang datang pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, segala perkataan, segala hikmat itu hanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, hamba taruh segala persiapan di bawah otoritas-Mu Tuhan. Biarlah yang keluar adalah hikmat ilahi, di mana hikmat itu mengubahkan setiap orang, bukan saja sedap didengar ataupun enak didengar Tuhan. Tapi ini hikmat ilahi yang bisa
kami sama-sama pakai Tuhan, termasuk hamba-Mu pun pakai untuk kehidupan kami sehari-hari. Urapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan pelajaran Loving God dan ini adalah minggu terakhir. Minggu depan, di bulan Agustus kita sudah masuk dari serial terbaru dari pelajaran love atau pelajaran kasih, yaitu love one another, yaitu mencintai sesama gitu. Dan ini adalah pelajaran terakhir di kita untuk belajar sama-sama mencintai Tuhan. Minggu lalu sangat luar biasa, Pak Harold memberikan pelajaran yang begitu sederhana bagaimana kita mencintai Tuhan supaya baik keadaan kita. Dan menurut saya ini luar biasa, bahkan sepanjang khotbah saya dengar pertanyaan yang muncul di benak saya adalah seperti ini Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Nah, pertanyaan ini menggugah saya gitu kan. Apakah benar Denny mengasihi Tuhan? Ataukah Denny hanya sibuk melakukan kegiatan agama seperti mengasihi Tuhan? Atau benar-benar tulus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Lagi, Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia sangat tahu hati kita. Dia sangat tahu isi hati kita. Seperti apa kita mengasihi Tuhan. Maka pertanyaan ini menjadi gelisah di diri saya sendiri gitu. Jadi ketika sampai Pak Harold perjamuan, begitu beliau menyuruh kami berdoa, doa yang sama, Tuhan uji hatiku Tuhan. Apakah benar aku mengasihi Tuhan? Atau aku sekedar lip service? Atau sekedar menjalankan ritual agama? Atau sibuk dengan peraturan-peraturan agama? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita hanya sibuk melakukan ritual agama karena, oh saya Kristen, makanya saya mengasihi Tuhan. Bukan terhadap esensinya, kenapa kita mengasihi Tuhan. Nah ini yang akan terjadi miss menurut saya, akan terjadi sesuatu yang kontradiktif di bawah gini. Saya rasa kayaknya bukan itu yang Tuhan mau. Dengan kita melakukan segala perintah Tuhan, dengan segala kita melakukan kegiatan agamawi tanda kutip, seperti untuk Tuhan, harusnya itu jadi akibat dari kita mengasihi Tuhan. Gitu. Maka kalau saya mau bilang, adalah seperti ini. Mengasihi Tuhan itu harusnya tegak lurus sama hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukankah ini tema yang kita lagi pelajari sepanjang tahun ini? To love Jesus more and deeply. Nah, jadi kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, harusnya kita kenal siapa Tuhan. Kita tahu, kita mengerti, kita merasakan, kita mengecap Tuhan di setiap lini kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bagus banget bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu. Bayangin, semua lini, pikiran kita, jiwa kita, hati kita. Kalau saya mau bilang, bahkan kehendak bebas kita, harusnya bertujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Harusnya bertujuan untuk mengasihi Tuhan. Benar nggak output yang keluar dari dalam diri kita, itu adalah sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan? Ataukah ini hanya hal yang kosong dari dalam diri kita? Gitu loh. Kalau Pak Harold pernah bilang, kita kalau ditekan harusnya Yesus yang keluar. Nah itu, maka saya bilang, kalau kita mau mengasihi Tuhan, harusnya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Harusnya kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Harusnya kita terikat erat dengan Tuhan. Karena apa? Kita tahu kenapa kita mengasihi Tuhan. Seorang ahli pernikahan ya, konsultan pernikahan, pernah bilang, berapa sih umur seorang pria dan wanita itu saling mencintai? Diteliti katanya hanya sampai 5 tahun. Sisanya dari 5 tahun adalah komitmen. Lihat, bahkan cinta terhadap pribadi yang kita kelihatan dengan mata, daging yang kelihatan kita dengan mata, istri kita, suami kita, hanya mampu bertahan 5 tahun. Sisanya apa? Komitmen dan perjanjian pranikah kita, perjanjian nikah kita. Maka bayangkan, bagaimana dengan Yesus yang tidak kelihatan? Bagaimana dengan Roh Kudus yang tidak kelihatan? Bagaimana dengan Tuhan yang kita hanya percaya dalam hati kita?
Nah, maka pertanyaan, benarkah kita mencintai Tuhan? Benarkah kita mengasihi Tuhan? Itu sangat mengusik di hati saya. Jangan-jangan, ya tadi, kita cuma ritual agama. Gitu. Terlihat dari apa? Dari respon tentu saja. Karena pun saya banyak mengalami. Karena saya pun sering mengalami respon-respon yang kampungan gitu kan. Dan setelah saya renungkan, iya, kelihatan banget seperti agamawi. Nah, maka dari itu, kita mau belajar sama-sama pagi hari ini dan menurut saya ini hal sederhana yang saya dapat gitu. Karena jujur saja ini saya sangat minim mempersiapkan hal ini. Tapi mungkin bisa sedikit menyederhanakan bagaimana kita mengasihi dan mencintai Tuhan lewat sepenuh hati kita. Lewat segenap jiwa kita. Lewat segenap pikiran kita. Gitu. Bukan hanya karena itu perintah gitu kan. Gitu. Nah, pertanyaan, coba kita buka dulu di dalam Ulangan 10 ayat 12. Ini ayat yang menjadi ayat nats untuk pelajaran kita. Ulangan 10 ayat 12. Kita baca sama-sama. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu? Lihat ya, apa yang diminta Tuhan kepada kita dan kepada orang Israel, Allahmu, selain ini, dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Perhatikan. Kenapa mengasihi Tuhan sampai diperintah? Saya juga jadi pertanyaan besar. Kenapa mengasihi Tuhan harus dan diperintahkan gitu loh. Dan ini menjadi hukum yang utama loh. Yesus bilang, apa sih hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap tubuhmu, segenap jiwamu. Ya kan? Kemudian kasihilah sesamamu. Di kedua hukum ini tergantung semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan. Alkitab jika kita peras, intisarinya cuma dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi kita. Kenapa harus diperintah? Gitu. Ini unik sekali gitu. Ulangan 10 ayat 12 dan 13 ini adalah perkataan akhir Musa. Sebelum bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan untuk menuju tanah perjanjian. Perhatikan dengan baik. Kalau Bapak Ibu baca ikut bacaan rock hari-hari ini, kita sudah sampai di kisah raja-raja, di mana gini, bangsa Israel sudah masuk di tanah perjanjian. Ya, bangsa Israel sudah masuk di tanah perjanjian. Dan lihat apa yang terjadi. Waduh, saya sampai geleng-geleng kepala, dan teman komsal saya ini, teman baca Alkitab saya bilang, sebel juga ya ngeliatin tingkah laku raja-raja Israel ini. Gitu. Karena apa? Mereka lupa akan semua hal yang diperintahkan sama Musa. Yang diingatkan berulang-ulang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kenapa mengasihi Tuhan harus diperintahkan? Yang pertama, manusia gampang lupa. Ya, lagi. Manusia itu gampang lupa. Lihat Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan lihat, mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Dan ini, kekejian ini. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Manusia gampang lupa. Kita gampang sekali melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gampang sekali melupakan bahwa kita pernah ditolong sama Tuhan. Ya. Kita gampang sekali melupakan bahwa gini, Tuhan selalu ada buat kita. Gitu. Makanya kenyamanan itu membunuh iman itu benar sekali. Perhatikan dengan baik. Mereka di tanah perjanjian loh. Bangsa Israel sudah di tanah perjanjian. Lihat kisah raja-raja ini. Hampir semua loh, cuma sekian persen saja yang hidupnya berpaut sama Tuhan. Yang hidupnya setia sama Tuhan. Yang hidupnya seperti moyangnya, yaitu Musa, Yosua gitu. Lainnya, wow, kekejian bagi Tuhan. Karena apa? Mereka lupa, mereka bangun Allah yang lain, gitu kan? Mereka bangun sesembahan yang lain. Gitu. Mereka lupa kalau mereka pernah melewati 10 tulah. Mereka lupa kalau pernah mereka nyebrang di
laut Teberau. Mereka lupa kalau mereka ditolong Tuhan di padang gurun. Gitu. Lupa semuanya. Bukankah hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Atau mungkin kehidupan saya saja? Tidak. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang saya lupa kalau ketika dalam masalah sulit, oh iya, ini pernah ditolong Tuhan. Saya pernah kok ditolong Tuhan yang ini. Saya pernah kok ditolong Tuhan gitu. Kita lupa. Maka harus diperintahkan bahwa gini, harusnya kita mengasihi Tuhan. Harusnya kita mencintai Tuhan. Apapun keadaan kita. Yang kedua, tawar hati. Kenapa tawar hati? Karena ini, nggak ada sinkron antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Lagi ya, nggak sinkron antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita maunya apa, Tuhan maunya apa. Hingga kita menantikan jawaban Tuhan sesuai mau kita, bukan sesuai mau Tuhan. Maka yang terjadi apa? Tawar hati. Mana katanya Tuhan tolong? Mana katanya Tuhan sembuhkan? Mana katanya hidupku baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan tawar hati inilah ya yang melemahkan kita. Amsal bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita nggak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita nggak selaras dengan mau Tuhan dalam kehidupan ini. Bermimpi boleh. Tapi apakah mimpi kita selaras dengan kehendak Tuhan? Berkeinginan, boleh dong. Kita punya keinginan, kita manusia kehendak bebas kok. Tapi apakah keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Makanya Alkitab mencatat bahwa gini, jangan-jangan kamu lagi salah berdoa. Sehingga doamu nggak dijawab, kira-kira begitu. Kenapa salah berdoa? Karena berdoa kita hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Memuaskan keinginan kita. Tuhan sudah bilang jangan, kita hajar saja. Jangan menikah dengan A misalnya. Hajar aja. Jangan menikah dengan yang beda agama misalnya. Jangan bercerai misalnya. Lihat. Kata-kata jangan ini kan hari-hari ini kan sebagai momok yang menakutkan bagi generasi di zaman sekarang. Kalau bisa jangan ada kata-kata jangan gitu kan. Tapi lihat. Firman Tuhan dengan tegas memberikan kita banyak jawaban untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Kitanya aja yang kurang taat. Kitanya aja yang kurang sabar. Kitanya aja yang kurang apa? Kurang tenang. Kurang tenang. Sehingga apa? Keputusannya suka salah. Ya kan? Responnya suka salah. Ya. Apalagi? Kelakuannya juga suka salah. Gitu. Tenang Bapak Ibu. Saya mengalami juga. Kadang respon saya masih kampungan. Masih kampungan. Tapi menundukkan segala ego saya di hadapan Tuhan itu butuh sesuatu yang apa ya? Yang luar biasa mendrive saya. Bahkan ketika kemarin Pak Harold bilang, saya kasih waktu untuk berdoa, waktu kita bilang supaya keadaan kita baik-baik saja. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan, tidak mudah loh melakukan firman. Tidak mudah loh mengampuni. Tidak mudah loh saya ini memaafkan orang. Sakit loh Tuhan Yesus. Sakit loh. Tapi lihat, Tuhan mampukan? Tuhan mampukan. Saya cuma bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Saya cuma bilang dalam hati, biar kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Saya mau turut, saya mau taat, saya mau coba taat, saya mau coba turut. Gitu. Berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Minta Roh Kudus. Hari ini ya, minta Roh Kudus yang memampukan. Minta Roh Kudus. Bahkan ketika kita dalam keadaan terpuruk, minta Roh Kudus yang pulihkan. Minta yang Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan. Hikmat kita terbatas Bapak Ibu. Lagi ya, hikmat kita terbatas. Tapi hikmat Tuhan, wow, beyond. Melampaui segala akal, melampaui segala pikiran, melampaui segala hal yang kita pikirkan gitu kan. Bahkan Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Yang ketiga, kenapa kita harus diperintahkan? Karena gini, kurang percaya. Kita orangnya kurang percaya. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lihat ayat ini ya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini,
pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kenapa kita kurang percaya? Karena tadi sudah kita gampang lupa terhadap apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Kemudian kita mulai tawar hati karena kita mau kita yang jadi dalam kehidupan kita, bukan mau Tuhan. Ditambah lagi, kita nggak percaya sama Tuhan. Bahwa gini, rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana kita. Bahwa kehendak Tuhan itu lebih hebat dari kehendak kita. Kita menganggap bahwa gini, enggak Tuhan, harusnya begini. Padahal Tuhan bilang, enggak, begitu. Gitu. Nah ini, karena apa? Kurang percaya. Kita kurang percaya. Kita pikir, kita tahu keadaan kita. Lihat ya, kita pikir, kita yang tahu keadaan kita. Enggak. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan tunjukkan mana yang benar. Bukan sekedar baik loh ya. Mana yang benar. Nah ini yang menggelisahkan saya. Jujur sini menggelisahkan saya. Benar gak sih Tuhan keputusan saya ini? Benar gak sih Tuhan keputusan saya itu? Gitu. Tuhan kayaknya yang ini deh Tuhan. Terus saya paksa Tuhan ini. Dengan cara rohani gitu misalnya kan. Oh ini memang kehendak Tuhan. Oh ini seizin Tuhan tuh perkataan. Seizin Tuhan. Benar gak seizin Tuhan apa yang saya lakukan? Bisa jadi bukan loh. Nah, karena apa? Kadang-kadang kita memang kurang percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan yang lebih dari yang kita inginkan. Gitu. Makanya jauh kehidupan kita dari mengasihi Tuhan. Karena apa? Fokusnya ke kita. Enggak. Fokusnya Tuhan. Harus Tuhan yang jadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Pelajaran mengasihi Tuhan ini enggak populer Bapak Ibu hari-hari ini. Lihat. Saya lihat loh ya. Hanya Rock Ministry saja yang berani mengajarkan ini. Mengasihi Tuhan. Hari ini semua pelajaran tentang me, and me. Ya kan? Saya. Gitu. Gak berani keluar dari diri sendiri dan kemudian gini, melakukan setiap firman dalam kehidupan kita. Tuh. Coba pikir dengan baik. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Nah. Tuh. Sekarang bagaimana sih? Saya coba berikan 3 cara sederhana kita mengasihi Tuhan. Kita akan lompat ke Ulangan 11. Yang pertama adalah ini, menaruh firman di dalam hati dan jiwa. Ulangan 11 ayat 18. Baca yuk. 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh apa Bapak Ibu? Menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Lihat ya. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini ada seorang anak Yahudi yang memakai tefilin. Apa sih tefilin? Itu kotak yang ada di jidatnya, kemudian dilingkarkan di tangan. Dan ada kotak lagi di sini, di shouldernya ya, di lengannya ya. Lihat, itu isinya Taurat. Ya. Mereka mengartikannya secara letterleh. Ya. Mereka mengartikannya secara letterleh bahwa gini, firman harus ditaruh di jidat, di dalam pikiran, mengikatkannya di tangan sebagai tanda. Ya, ditaruh di dahi. Harusnya nih ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, harusnya nih ya, firman itu ada di pikiran kita. Firman itu ada di jiwa kita. Firman itu ada di hati kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh, firman itu harusnya ada di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita. Dan saya bisa bilang, orang yang mengasihi Tuhan sudah seharusnya terikat sama firman. Lagi ya, orang yang mengasihi Tuhan sudah seharusnya terikat dengan firman. Kita butuh firman setiap hari. Bukan Tuhan butuh kita. Kenapa kita butuh firman setiap hari? Lihat, supaya kita bertindak hati-hati. Itu firman Tuhan yang bilang. Yosua bilang. Ya kan? Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Taruh firman itu dalam setiap nafas kita kalau bisa. Apa sih firman yang taruh kita dalam setiap nafas? Bapak Ibu kalau baca nih, Ulangan 10, Ulangan 11.
Bapak Ibu akan melihat apa sih berkat Tuhan yang diberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada semua di situ. Saya tidak taruh di sini supaya kita aktif baca firman setiap hari. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan ketika kita mengasihi Tuhan. Apa? Ladang kita dipelihara Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Apa saja yang dikerjakan dengan tangan kita. Apalagi menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Semua dalam perlindungan yang sempurna. Shield. Perlindungan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan itu Tuhan berikan. Kalau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Tapi apakah itu menjadi tujuan kita? Bagaimana kalau itu semua tidak dikasih? Apakah kita mengasihi Tuhan? Nah, itu pertanyaan menarik yang lainnya. Jadi lihat dengan baik. Akankah lebih bahagia gini? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Akankah lebih bahagia kita hidup berjalan dan bertindak hati-hati seperti firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Maka terikatlah sama firman. Ya, terikatlah sama firman. Mungkin kita tidak sanggup hari ini untuk melakukan. Seperti saya bilang tadi, minta Roh Kudus, Tuhan mampukan saya Tuhan. Mampukan saya untuk murah hati, mampukan saya untuk melakukan firman ini. Untuk apa? Untuk rendah hati, murah hati, untuk tidak sombong. Mampukan saya untuk mengampuni, untuk memaafkan. Mampukan saya Tuhan. Mampukan saya untuk menerima semua orang apa adanya gitu. Bukan karena ada apanya gitu kan. Sebelum tag ini diambil gitu kan, ada lelucon yang luar biasa yang diberikan teman-teman. Kamu punya uang, kamu punya kuasa. Ini yang lagi viral hari-hari ini. Lihat. Apakah kamu punya uang, kamu punya kuasa? Enggak lah ya. Firman dah bilang gitu. Mungkin dunia bilang seperti itu. Ya. Apakah punya uang menentukan kamu mengasihi Tuhan atau kamu dikasihi Tuhan? Enggak juga. Enggak juga. Tuhan yang tahu hati kita. Ya. Terikatlah dengan firman. Terikatlah dengan firman. Ya, biar kita sama-sama bisa tahu dan bertindak hati-hati dalam memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang kedua ini bagus sekali. Ajarkan, bicarakan, bahkan ini, tulis. Ya, Alkitab bilang, tulis. Ulangan 11 ayat 19. Kita lompat ke ayat 19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan apa? Membicarakannya. Ya, kita sama-sama sudah nih. Dan Pak Herol juga dan semua yang sering berbicara di ibadah online maupun di onsite, semua bilang tujuannya sama. Ayo kita kembali lagi baca Alkitab. Tapi ini level yang lebih lagi. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dengan apa? Lihat. Gamblang, sederhana, membicarakannya. Apabila apa? Apabila engkau duduk di rumahmu, lagi santai minum kopi, lagi santai duduk-duduk di meja makan, bicarakan firman. Bicarakan kebaikan Tuhan. Ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, lagi pergi kemana? Pergi ke mall, di dalam mobil, bicarakan firman. Bicarakan firman itu apa? Bicarakan kebaikan Tuhan. Bicarakan kalau Tuhan pernah tolong ini. Bicarakan semua. Apa yang ada dalam firman. Ini papa pernah ditolong Tuhan. Ini mama pernah ditolong Tuhan. Bicarakan semua. Dan apabila apa? Engkau berbaring ya sebelum tidur, bicarakan. Firman apa yang datang hari ini? Apa yang rema? Gitu. Apa misalnya? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya misalnya. Bicarakan itu. Bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ingat ya, mencukupi. Ya, cukup. Nah, itu kan firman. Bicarakan itu, biar mereka mengerti. Dan apabila engkau bangun pagi. Firman lagi yang dibicarakan. Dan engkau harus menuliskan ya ayat 20 ya. Pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Lihat. Seberapa sering kita membicarakan firman dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita membicarakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita membicarakan Tuhan yang hebat, yang punya kuasa dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa lupa? Karena kita tidak pernah membicarakannya. Kenapa kita bisa lengah? Karena itu tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Atmosfer firman itu tidak ada di sekeliling kita. Kita tidak pernah bicarakan sama orang, kita tidak pernah bicarakan sama bahkan nama istri, sama anak gitu kan. Bahkan tadi sebelum video ini di tag gitu, saya keluar dengan istri saya cuma tanya, menurutmu mengasihi Tuhan itu apa sih gitu?
Saya cuma pengen tahu perspektif dia. Dia cuma ngomong, ya meskipun sering gagal, dia bilang, mengasihi Tuhan itu adalah tidak mengecewakan Tuhan. Sederhana, tidak mengecewakan Tuhan. Bagaimana sih tidak mengecewakan Tuhan? Yaitu tidak melanggar perintahnya, sudah selesai. Ya kan? Bagaimana kita mengasihi itu tidak mengecewakan Tuhan? Ya jalankan saja setiap perintahnya. Meskipun ada gagal, enggak apa-apa. Kita masih manusia, masih daging. Tapi kita mau berusaha, iya. Kenapa tidak mengecewakan Tuhan? Kalau sebagai pasangan suami istri, kata-kata mengecewakan itu kan rasanya pedih banget ya. Saya kecewa sama istri saya karena begini, karena begitu. Saya kecewa sama suami saya karena begini, karena begitu. Coba lihat. Kalau sampai terucap dari pasangan kita dan dia bilang, saya kecewa, berarti kan kita yang mengecewakan kan? Bayangkan kalau Tuhan bilang sama kita, saya kecewa nih sama Denny, karena begini, karena begitu, karena begini. Untungnya Tuhan gak begitu. Untungnya Tuhan gak begitu. Kasihnya Tuhan itu sempurna. Tapi dengan kasih yang sempurna itu, masihkah kita mau mengecewakan Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Jadi ajarkan, bicarakan, tulis firman itu setiap hari. Ya. Gereja Rock sudah memberikan wadah, ada komsel, ya, ada keluarga rohani. Ya. Pergi ke sana, bicarakan kebesaran Tuhan. Tidak hanya gini, tidak hanya sakit hati saja yang dibicarakan di situ, tidak hanya kemangkalan saja yang dibicarakan di situ, kesusahan kita, enggak, tapi gini. Mulai setelah kita bicara mengeluh semuanya, kita bicarakan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Gitu. Kita bicarakan kebesaran Tuhan bahwa gini, oh saya dulu pernah ditolong Tuhan kok. Tuhan sanggup melakukan ini kok. Ini firman-Nya bilang, kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ini firman-Nya yang bilang, dia akan menjaga lumbung kita dan lain sebagainya. Itu yang kita bicarakan. Jadi tidak hanya keluh kesah, tapi kita pulang dari komsel, itu yang keluar ini. Iman dan pengharapan terhadap firman yang lagi kita bicarakan. Maka komsel itu akan jadi hidup, karena apa? Ada pengharapan diceritakan di situ. Ada gospel yang diceritakan. Gini, ada kabar baik yang diceritakan di situ. Apa kabar baiknya? Firman Tuhan. Janji Tuhan. Itu yang dibicarakan. Gitu. Saya lagi ngerintis satu komsel dan kita komit sama-sama di komsel ini. Jika kita lagi sakit hati sama orang, dilarang keras sebut namanya. Gitu. Jadi ketika kita lagi curhat gini, ketika kita sakit hati sama orang, dilarang keras sebut namanya. Kenapa? Bisa jadi kita kenal orang yang dia lagi sakit hati. Karena kita kenal, bisa jadi kita jadi salah menilai, salah melihat orang itu. Jadi ketika kita komsel, misalnya ada yang curhat, oh saya lagi sakit hati sama ini, oh saya lagi ini. Sebut saja dia Bunga mungkin, sebut saja dia Alex mungkin, atau sebut saja dia siapa gitu. Kita tidak sebut namanya. Baru kemudian apa? Ayo, belajar ngampuni yuk. Maka ketika beberapa minggu ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan dan mengampuni, wah jadi bahasan yang seru di komsel kita. Karena apa? Memang tidak mudah mengampuni gitu kan. Memang tidak mudah mengampuni gitu. Jadi ayo, mari yuk bicarakan Tuhan. Bicarakan firman. Dalam setiap lini kehidupan kita. Bahkan kalau saya mau bilang, kita nafas itu harusnya ada firman di situ. Kita tarik nafas, Yesus baik misalnya. Saya biasa ditolong Tuhan. Tarik nafas lagi. Saya percaya firman-Nya ya dan amin. Bukankah ini hidup yang berkemenangan dan kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Kita tidak asumsi terhadap Tuhan. Kita tidak berperilaku buruk, berprasangka buruk terhadap Tuhan gitu kan. Hanya karena Tuhan tidak jawab doa kita gitu kan. Karena memang bukan kehendak Tuhan gitu. Itu cuma kemauan kita saja. Gitu. Yang ketiga nih, percaya penuh tanpa syarat. Mazmur 78 ayat 7. Ayat ini bagus sekali. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan lihat, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Percaya penuh sama Tuhan. Jangan berasumsi sama Tuhan. Kenapa sih kita khawatir bahwa rencana Tuhan itu lebih hebat dari kita? Karena gini, kita nggak tahu gambaran terbesar apa yang akan terjadi di depan dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu saya jadi apa 10 tahun lagi? Siapa yang tahu saya jadi apa mungkin seminggu lagi? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi yang saya tahu, janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan saya.
Maka kalau kita mau bilang percaya penuh tanpa syarat, ketahui lagi nih, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Pegang itu Bapak Ibu. Pegang itu, karena itu firman Tuhan. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Gitu. Hanya karena rancangan kita, ya kan, step-step kita itu tidak disetujui oleh Tuhan, bukan berarti rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Enggak. Rencana Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan anak-anak kita, generasi di bawah kita, iya dan amin. Gitu. Maka taruh kasih Tuhan di situ. Taruh kepercayaan Tuhan di situ. Percaya aja sama Tuhan. Bukankah iman itu percaya bukan karena melihat kan? Kita belum melihat nih apa gambaran yang terjadi di depan. Tapi lihat, percaya saja. Orang yang percaya penuh firman, otomatis dia melakukan apa yang dia percaya. Lagi ya, orang yang percaya penuh firman, otomatis dia melakukan apa yang dia percaya. Kalau firman bilang, taruh iman, maka taruhlah iman di situ. Kalau firman bilang, mengampuni, maka lakukanlah mengampuni. Tenang, Bapak Ibu, tenang. Firman Tuhan bilang, marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini firman nih. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku karena aku adalah rendah hati dan lemah lembut. Kira-kira begitu firmannya. Belajarlah kepadaku. Tenang Bapak Ibu. Tenang. Firman itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bilang ya, apa sih surat cinta Tuhan buat kita? Firman itu. Nggak ada lain. Cuma firman itu surat cinta kita, surat cinta Tuhan sama kita. Itu janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Ayat terakhir. Lihat ya. Yakobus 1 ayat 25. Bawa pulang ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini bagus sekali. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa hukum yang sempurna? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, jiwamu, ya kan? Terus kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Lihat, mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan kita. Lagi ya, mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan kita. Dan ia bertekun di dalamnya, kita bertekun mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya gini, mendengar untuk melupakan, enggak, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Lihat, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke? Saya kira firman pagi hari ini bisa meneguhkan kita bahwa gini, bahagia punya Yesus. Bahagia mengasihi Yesus. Bahagia punya firman. Terikat sama firman. Ya, terikat penuh sama firman. Percaya bahwa firman itu berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan sekedar tulisan biasa, enggak. Tapi berkuasa dalam kehidupan kita. Kiranya firman pagi hari ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini benar-benar merubah kehidupan kita Tuhan. Merubah kehidupan Bapak Ibu juga saya. Bahwa kami semakin mencintai dan mengasihi Engkau. Bahwa kami semakin tunduk dan taat akan Engkau Tuhan Yesus. Tunduk akan firman-Mu dan mulai belajar melakukan. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Tidak mudah bagi kami mengampuni, tidak mudah bagi kami untuk memaafkan, tidak mudah bagi kami untuk setia, konsisten, tidak mudah bagi kami untuk melakukan banyak firman yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, oleh Roh Kudus kami mampu Tuhan Yesus untuk melakukan setiap firman dan kami benar-benar memberikan hidup kami untuk mengasihi Engkau Tuhan sepenuhnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, memeteraikan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan mempersiapkan perjamuan kita. Para imam boleh membagikan setiap anggur dan roti kepada keluarga masing-masing di rumah. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Bapak yang baik, sucikan setiap roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Juga para imam-imam yang melayani di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kami manunggal dengan Engkau dan Engkau memeteraikan setiap firman yang datang pada kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat roti di atas kepala kita. Kita melakukan ini untuk mengingat ketiga hal ini. Kita baca sama-sama. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya, dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah engkau percaya ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita? Amin. Darah yang menyembuhkan kita. Ya, amin. Darah yang membebaskan kita. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah perjamuan ini memateraikan firman Tuhan, bahwa kami ingin hidup mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini Tuhan, banyak orang mencintai dirinya sendiri. Banyak orang hidup sesuai dengan kemauannya sendiri Tuhan. Tapi kami mau berkomitmen sama-sama Tuhan, bahwa kami hidup mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Bahwa Engkau di atas segalanya dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itu menang atas kehidupan kami. Apapun itu Tuhan. Mengasihi, mengampuni, memaafkan, rendah hati. Semua itu Tuhan. Semua itu Tuhan. Nilai-nilai kerajaan itu kami mau tegakkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu lewat perjamuan ini Bapa. Dan aku percaya Tuhan, hari ini ada banyak orang dimerdekakan lewat firman-Mu Tuhan. Karena mereka mau menjunjung tinggi Engkau Tuhan Yesus. Dan mengasihi Engkau lebih dari hidupnya. Lebih dari apa yang dia dapat Tuhan. Dan mereka percaya Tuhan bahwa semua baik-baik saja. Karena mereka punya Yesus yang hebat dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita buat bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Shalom Indonesia. Bangsa yang Kau cintai dan Kau kasihi Tuhan. Kami mengucap berkat Tuhan buat bangsa ini dari rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami ini Tuhan. Untuk negeri ini Tuhan. Kami mencintai bangsa ini Tuhan Yesus. Tahun 2024 adalah tahun pemilu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya aman Bapa, terkendali di dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemimpin yang terpilih Tuhan. Biarlah adalah pemimpin yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Pak Jokowi Tuhan di akhir masa kepemimpinannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia semakin hebat Tuhan. Semakin luar biasa, wibawa ilahi turun ke atas beliau Tuhan. Dia menyelesaikan tugasnya Tuhan. Sampai akhir Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Balikpapan. Shalom Balikpapan. Kota yang Kau cintai dan Kau kasihi Tuhan Yesus. Kota yang tidak akan ditinggalkan Tuhan Yesus. Berkati kota ini Tuhan Yesus. Ekonominya semakin naik. Kota yang menjadi penyangga ibu kota Tuhan Yesus. Ada orang-orang luar biasa yang berdoa buat kota ini Tuhan Yesus. Buat Pak Rahmat Masud. Berikan dia hikmat terus Tuhan. Untuk membangun kota ini. Untuk mempersiapkan kota ini menjadi penyangga ibu kota Tuhan. Hikmat ilahi turun atas ke beliau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami juga buat Rock Gateway. Kami sama-sama mau bilang tanda ajaib Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, gedung ini akan jadi Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan ada orang-orang hebat yang tercetak Tuhan dari tempat ini Tuhan. Untuk memberkati kota bahkan bangsa ini Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu tercurah Tuhan Yesus. Cukupkan Tuhan segala kebutuhannya Tuhan. Segala kebutuhan dana, apapun itu Tuhan. Engkau yang mencukupkan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu boleh angkat gadget Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah berdoa, Bapak Ibu boleh scan QRIS atau barcode. Di situ ada persembahan umum, persembahan pembangunan, perpuluhan, diakonia dan lain sebagainya. Mari kita mengangkat gadget kita atau persembahan kita di hadapan Tuhan.
Bapa, kami mengangkat persembahan kami Tuhan sebagai wujud kami mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberi Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu lewat gereja ini Tuhan di kota ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita arahkan hati kita sama Tuhan. Terima berkat dari saya. Para imam boleh menumpang tangani istri dan anak-anak atau anggota keluarga yang ada di ruangan Bapak Ibu saat ini. Percayalah bahwa kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu. Bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa di minggu depan Bapak Ibu di ibadah online yang sama di channel Rock Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati.